Halo semua, apa kabar? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah hal yang baru. Kita akan membahas tentang tahapan munculnya inovasi. Pembahasan pada video ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian inovasi. Yang kedua, tahap munculnya inovasi. Yang ketiga, contoh tahapan munculnya inovasi. Nah, pembahasan yang pertama, apa sih inovasi itu? Inovasi menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang diterima sebagai suatu hal yang baru, boleh seorang itu ataupun kelompok untuk diaplikasikan atau diadopsi. Selain itu, menurut Charles Regelut, inovasi ialah perubahan menyeluruh pada bagian dan tujuan tertentu untuk diperbaharui pada suatu sistem sebelumnya. Kesimpulan dari dua tokoh tadi menjadikan inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, ataupun metode yang diamati sebagai suatu hal yang baru untuk seseorang ataupun kelompok yang dapat dijadikan untuk tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, bagaimana tahapan munculnya sebuah inovasi? Pada tahap yang pertama, yaitu recognize problem or need. Pada tahap ini, mengenali suatu masalah dan kebutuhan menjadi sangat penting untuk memecahkan masalah agar terciptanya sebuah inovasi. Misalnya, mengenali masalah terhadap kebutuhan guru ataupun masyarakat dalam pembelajaran jarak jauh. Dari sinilah kita berpikir memecahkan masalah agar terciptanya sebuah inovasi dalam pembelajaran. Pada tahap yang kedua yaitu Basic and Applied Research. Pada tahap ini, ketika suatu masalah dan kebutuhan sudah didapat, selanjutnya akan dilakukan sebuah riset. Nah, pada riset dibagi dua macam, yaitu riset dasar dan riset aplikatif. Pada riset dasar ini, riset hanya melakukan investigasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki tujuan khusus untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Lain halnya dengan riset dasar. Riset aplikatif ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Selanjutnya, hasil riset tersebut digunakan untuk dijadikan hak paten. Misalkan, ketika masalah dan kebutuhan guru dalam pembelajaran sudah dikenali, langkah selanjutnya ialah melakukan riset dan menginvestigasi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam menerapkan masalah pembelajaran guru tersebut. Pada tahap ketiga yaitu development. Pada tahap ini, ketika ide, gagasan, atau praktik yang sudah diriset, langkah selanjutnya ialah menempatkan ide, gagasan, atau praktik yang baru tersebut untuk dikembangkan pada suatu bentuk, misalkan dalam bentuk e-learning. Pada tahap keempat yaitu commercialization. Pada tahap ini, di mana suatu ide, gagasan, atau praktik yang sudah dibentuk dalam suatu hal dapat dikemas dan dipasarkan untuk bisa didistribusikan pada masyarakat. Pada tahap ini misalkan, bentuk inovasi yang sudah dibentuk menjadi e-learning dipasarkan di tembok-tembok iklan agar masyarakat dapat mengetahui adanya eksistensi inovasi e-learning ini. Pada tahap kelima yaitu diffusion and adoption. Pada tahap ini, suatu produk inovasi sudah hadir di tengah masyarakat berkat tahap sebelumnya. Masyarakat sudah mengenali produk tersebut dan menentukan apakah ingin diadopsi atau tidak. Pada tahap ini misalkan, inovasi e-learning sudah hadir di masyarakat dan dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran.
Mereka pun juga dapat memilih ingin mengadopsinya ataupun tidak. Pada tahap yang terakhir yaitu consequences. Pada tahap ini, masyarakat sudah dapat mengetahui apakah produk inovasi ini menjawab semua masalah dan kebutuhan yang ada. Biasanya, timbullah pro dan kontra terhadap eksistensinya produk inovasi ini. Pada tahap ini misalkan, produk e-learning bisa saja mendapatkan respon positif dan negatif, karena produk inovasi ini biasanya tergantung dari apakah masyarakat merasakan manfaat dari munculnya eksistensi e-learning ini. Selanjutnya, bagaimana ya contoh dari tahapan munculnya sebuah inovasi? Nah, terdapat inovasi dalam bidang pendidikan, yaitu inovasi pengembangan media. Selanjutnya, contoh konkret pada e-learning yaitu Google Classroom. Tahu kan Google Classroom yang seringkali dipakai para guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh? Nah, dengan adanya inovasi e-learning Google Classroom menjadikan termudahnya akses para pendidik dan peserta didik untuk tetap melakukan pembelajaran walaupun tidak tatap muka. Sekian video pembahasan tentang inovasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.